Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teletizen, kenalin aku Sajida Fitriani. Aku mahasiswa di Telkom University Kampus Jakarta di Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini aku mau sharing sama kalian tentang jalur beasiswa yang ada di Telkom University Kampus Jakarta dan akan segera dibuka. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan informasinya ya, disimak ya guys. Telkom University memiliki banyak sekali program beasiswa. Nah, kali ini aku mau spill sama teletizen mengenai beasiswa yang akan segera buka, yaitu ada beasiswa APRT BUMN dan Kartu Indonesia Pintar atau biasa kita singkat dengan KIP. Nah, kenapa sih dua beasiswa ini? Karena dua beasiswa ini merupakan program beasiswa dengan kuota penerimanya paling banyak dan benefitnya itu nggak tanggung-tanggung loh, sampai full yaitu 100%. Nah, oh ya by the way, aku mau mungkin too much information ya TMI. Nah, alhamdulillah aku juga penerima beasiswa. Jadi aku itu dapat beasiswa penuh juga atau 100% di Telkom University Kampus Jakarta. Nah, itu aku melalui jalur beasiswa OPES. Jadi apa sih OPES itu, Kak? Oke, aku jelasin secara singkat aja ya, apa sih OPES itu. Jadi, OPES itu kepanjangan dari One PIP Education System. Nah, di mana program ini itu cuma bisa didapatkan untuk alumni Telkom School aja. Nih, teman-teman, karena aku salah satu lulusan dari SMK Telkom Jakarta. Jadi, aku merasa benar-benar beruntung banget sih, termasuk 10 orang siswa yang direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa penuh di Telkom University Kampus Jakarta ini, yaitu beasiswa OPES. Nah, oke, kita balik lagi ke topik sebelumnya ya, yaitu beasiswa yang aku mau jelasin. Nah, pertama yang mau aku bahas ada namanya beasiswa APRT BUMN. Oke, aku mau jelasin APRT BUMN ya. Apa sih Kak beasiswa APRT BUMN itu? Nah, jadi beasiswa APRT BUMN ini adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Aliansiasi Perguruan Tinggi BUMN atau kepanjangannya itu Badan Usaha Milik Negara. Nah, adapun perguruan tinggi yang turut serta dalam beasiswa ini itu ada seluruh kampus Telkom, yaitu Telkom University, kemudian IT Telkom Surabaya, IT Telkom Purwokerto, BRI Institute, kemudian ada ULBI, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, kemudian ada Institut PLN, ada Universitas Pertamina, dan juga UISI atau Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, apa aja sih benefit yang kita dapat dari beasiswa APRT BUMN itu? Nah, keuntungan yang luar biasa nih, luar biasa banget jika kalian mendapatkan beasiswa ini. Nah, kalian bisa kuliah gratis dari awal masuk hingga selesai kuliah karena beasiswa ini merupakan beasiswa penuh 100%. Nah, tentunya ini keuntungan yang luar biasa buat para penerima beasiswa, menjadi salah satu jalan dari motivasi untuk meraih masa depan. Nah, siapa sih Kak yang bisa mendaftar beasiswa APRT BUMN ini? Nah, untuk beasiswa APRT BUMN ini di 2023 membuka kesempatan untuk para calon pendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia yang dinyatakan lulus dari SMA, SMK, dan MA di 3 tahun terakhir, yaitu di 2021, kemudian di 2022, dan di 2023. Nah, apa aja sih Kak syarat untuk mendaftarnya? Oke, simak ya guys, jangan sampai ada persyaratan yang kelewat. Nah, ada beberapa hal nih untuk menjadi syarat untuk bisa mendaftar beasiswa APRT BUMN ini. Nah, beberapa syarat yang harus kalian siapkan untuk mendaftarkan beasiswa ini yaitu ada merupakan seorang lulusan SMA, SMK, dan MA, merupakan seorang lulusan dari tahun 2021, kemudian 2022 dan 2023, melampirkan nilai raport dari semester 1 hingga semester 5, kemudian melampirkan berkas atau sertifikat akademik atau non-akademik. Itu opsional ya. Jadi kalau kalian punya sertifikat akademik atau non-akademik bisa kalian cantumkan. Jika tidak punya juga tidak apa-apa karena bersifat opsional. Nah, kemudian yang terakhir melakukan pendaftaran dan unggah berkas secara online di masing-masing website pendaftaran kampus yang dituju. Yang tadi itu merupakan persyaratan umum ya guys. Kemudian bagaimana untuk proses
seleksinya. Nah, ada beberapa tahapan yang akan dilalui ketika mendaftar beasiswa APRT BUMN ini. Yaitu yang pertama tentu saja melakukan pendaftaran. Nah, proses pendaftaran dilakukan secara online agar memudahkan para pesertanya. Karena pada tahap ini kalian akan diminta untuk mengisi data dan mengunggah berkas-berkas yang diperlukan. Jadi, pastikan untuk melengkapi data dengan baik dan benar. Kemudian untuk yang kedua adalah proses seleksi administratif. Data diri dan berkas yang sudah diunggah ketika mendaftar akan melewati seleksi bernama seleksi administratif. Nah, pada seleksi ini dilakukan peninjauan apakah data diri dan berkas yang diunggah sudah lengkap atau belum. Maka pastikan untuk melengkapinya ketika sedang mendaftar ya. Jadi kalau bisa tuh berkas-berkasnya dan data dirinya tuh udah disiapin gitu dari jauh-jauh hari gitu kalau bisa ya. Dan kalau bisa tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada yang terlupakan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengumuman seleksi berkas. Nah, jika berkas sudah melalui tahap seleksi, maka akan diumumkan hasilnya. Nah, pada tahap ini para peserta yang lolos seleksi berkas bisa melanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu wawancara. Nah, pada tahap ini dilakukan wawancara oleh pihak pemberi beasiswa kepada para calon penerima. Nah, pastikan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa lancar ketika sedang diwawancara. Jadi, kalau bisa nih, kalian itu persiapin. Kalau bisa kalian tuh saran dari aku ya, kalian tuh buat list pertanyaan yang akan kira-kira tuh feeling kalian aja gitu. Kira-kira apa ya yang bakal ditanyain sama pewawancaranya nanti ke aku. Nah, kalau bisa kalian juga buat jawaban dari list pertanyaan yang udah kalian buat. Jadi semisal pas udah wawancara nih, hari wawancara, kalian tuh nggak gugup, nggak nervous gitu. Ketika ditanya, kalian misalkan silakan perkenalkan diri kamu. Kalian udah tahu jawaban yang akan keluar dari mulut kalian gitu. Jadi nggak perlu apa ya gitu. Nggak perlu mikir lagi karena kalian udah tahu gitu. Kalian udah buat jawaban dan list pertanyaannya. Nah, yang terakhir aku yakin ini nih pasti ditunggu oleh para calon penerima beasiswa ini ya untuk para pesertanya, yaitu pengumuman kelulusan. Nah, informasi mengenai siapa saja yang lulus dan berhak menerima beasiswa di pengumuman kelulusan ini. Nah, jika sudah lolos, maka bisa menjalankan kuliah dengan gratis dengan menggunakan beasiswa APRT BUMN di Telkom University Kampus Jakarta. Oke, telutijen, itulah pembahasan tentang beasiswa APRT BUMN. Nah, untuk informasi lengkap tentang jalur beasiswa Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa APRT BUMN di Telkom University bisa diakses di smb.telkomuniversity.ac.id. Dan jangan lupa juga kalian pantengin informasinya juga melalui IG-nya yaitu SMB Telkom Jakarta. Nanti di sini dan di sini. Ya, jangan lupa Instagramnya di-follow ya. Oke, telutijen, itulah pembahasan terkait beasiswa yang ada di Telkom University Kampus Jakarta yang akan segera dibuka dan sudah dibuka ya. Jadi kalian sekarang nih, kalau bisa sekarang kalian cek di websitenya Telkom University yaitu smb.telkomuniversity.ac.id dan Instagramnya SMB Telkom Jakarta. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Dari aku Sajidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.